rendering tersebut. Kali ini kita akan membahas rendering. Saya telah menyiapkan berbagai objek, yaitu plane yang berfungsi sebagai lantai, kemudian sphere berwarna biru, box berwarna merah, silinder berwarna hijau, dan mempunyai sphere berwarna kuning. Juga secara default telah ada lighting yang berupa lamp light. Kemudian juga saya mempunyai kamera yang mengarah pada objek. Jika saya menekan F12, maka saya akan mendapatkan preview quick rendering, di mana di sini kita melihat proses dari rendering tersebut secara perlahan-lahan. Kemampuan rendering tersebut sangat tergantung pada kemampuan hardware masing-masing komputer. Di sini saya terlihat agak lambat karena secara bersamaan pula saya merekam kegiatan dari proses ini untuk tutorial. Kita lihat di sini secara singkat bahwa hasil rendering dari Blender adalah cukup baik, di mana rendering tersebut dapat mencakup pencahayaan, shadow, dan sebagainya. Untuk mengatur rendering pada Blender, kita dapat mencari pada panel scene atau menekan F10, di mana di sini terdapat panel-panel untuk rendering tersebut. Yang pertama akan saya bahas adalah pada panel render. Di sini saya akan mengganti previewnya menjadi 50% agar prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian juga kita akan mendapatkan pada shadow di sini secara default ray shadow-nya adalah aktif. Jika saya menonaktifkan dan menekan F12, maka kita mendapatkan quick review yang secara cepat karena Blender tidak merender untuk shadow. Kemudian pada panel format di sini kita lihat secara default size-nya adalah X800 dan Y600. Kita dapat mengganti size-nya tersebut. Kemudian juga format output-nya di sini adalah JPEG secara default. Kita dapat mengganti menjadi BMP, PNG, Targa, QuickTime AVI, dan sebagainya. Kemudian secara default adalah quality 90. Kita dapat mengurangi ataupun menambahkan quality tersebut. Termasuk pula pada frame per second untuk animasinya adalah 25 sebagai standar, kita dapat menggantinya pula. Di sini kita melihat output untuk warnanya adalah RGB, kita dapat mengganti menjadi black and white atau RGBA yang mempunyai alpha channel. Kemudian pada panel output, di sini kita dapat menentukan di mana hasil output hasil rendering saya. Di sini saya menerapkan pada Drive D mempunyai folder capture, subfolder video capture, dan subfolder Blender. Anda dapat menentukan di mana output untuk rendering tersebut. Kemudian juga di sini pada kotak di sini kita dapat melihat jendela preview berada pada mana. Saya memindahkan pada kiri atas. Jika saya menekan F12, maka saya akan mendapatkan jendela preview pada kiri atas. Saya mengganti pada kanan atas. Kemudian kita lihat pada panel render ini, Blender mempunyai rendering internal dan juga Blender mempunyai rendering eksternal. Di sini ada YaFrame telah disiapkan oleh Blender. Namun untuk menggunakan YaFrame kita harus menginstall YaFrame secara terpisah. Kita dapat mendownload YaFrame tersebut pada website resminya, yaitu www.yaframe.org atau www.yaframe.org. Pada website ini kita dapat melihat pada download section, di mana di sini kita bisa menemukan versi terakhir dari YaFrame untuk masing-masing OS. Jika kita telah mendownload YaFrame tersebut dan menginstall, ada baiknya juga kita mendownload model repository yang ada di sini untuk mentes YaFrame kita. Setelah download dan install pada YaFrame, maka YaFrame tersebut dapat kita gunakan pada Blender. Terlebih dahulu kita dapat menentukan file path untuk output di mana hasil rendering tersebut. Saya menggunakan output yang sama, yaitu pada Drive D, folder capture, subfolder video capture, dan subfolder Blender. Kita dapat menentukan sendiri di mana file path untuk output tersebut. Setelah kita menentukan file path, maka kita lihat pada render panel. Di sini kita memilih YaFrame, kemudian kita lihat pada panel YaFrame di sini secara otomatis XML di sini adalah aktif. Maksudnya adalah jika saya menekan F12 di sini, maka saya mendapatkan hasil renderingnya tidak terlihat proses. Kemudian kita lihat juga di sini adalah hasil rendering dari YaFrame terlihat lebih gelap, namun terlihat lebih realistik. Kita tidak membandingkan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari YaFrame dibandingkan internal Blender, tetapi kita akan mencoba menggunakan YaFrame tersebut.
XML di sini jika saya nonaktifkan, maka jika saya menekan F12 di sini kita dapat melihat proses rendering seperti pada internal Blender. Dan juga ketika XML ini tidak diaktifkan, maksudnya adalah ketika kita membuat rendering, Blender tidak membuat XML report yang dapat kita edit secara manual pada text editor. Kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan XML editor tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian secara default pula kita lihat di sini auto anti aliasnya adalah aktif. Kita dapat mengatur sendiri men-set seberapa besar untuk auto alias. Tapi saya sarankan Anda tetap menggunakan auto anti alias. Kemudian di sini ada ray depth dan prosesor. Kita dapat mengganti berapa ray depth-nya. Semakin besar maka semakin baik, tetapi akan membutuhkan memori yang lebih besar. Kemudian berikutnya adalah kita akan mencoba untuk men-setting depth of field dari kamera. Saya mengganti view saya pada front view dengan menekan 1 pada numpad. Di sini terlihat bahwa saya telah memilih kamera. Saya memilih shading panel di sini, di mana pada shading panel tersebut kita lihat di sini environment-nya adalah berwarna biru. Kita dapat mengganti environment tersebut. Misalkan saya mengganti environment-nya menjadi berwarna abu-abu. Kemudian pada object editing, di sini kita lihat pada panel kamera kita dapat mengatur lensnya. Lensa dapat kita atur secara standar adalah 35. Kemudian yang ingin saya sampaikan dan penting di sini adalah cek tanda limit di sini, maka saya akan mendapatkan sebuah garis yang menentukan arah dari kamera tersebut. Dan ini menentukan pula limit dari kamera tersebut. Kemudian di sini ada yang disebut dengan DOF dist, maksudnya adalah di sini adalah depth of field distance. Kita dapat mengklik Yafray DOF di sini karena saya menggunakan rendering Yafray, maka di sini saya mendapatkan depth of field dist 0 secara standar. Saya dapat mengaturnya dengan menambahkan. Kita akan melihat titik kuning berpindah tempat. Ini adalah di mana tempat yang menandakan bahwa kamera mencari fokus pada titik tersebut dengan distance yang kita atur tepat berada pada titik kuning ini. Yang di luar dari jangkauan kuning, titik kuning ini akan mempunyai efek menjadi tidak sharp atau tidak fokus sesuai dengan nilai aperture yang kita berikan. Di sini saya menambahkan nilai aperture-nya, saya coba naikkan menjadi misalkan mungkin saya klik saja, saya nilai 2 seperti itu. Jika saya menekan F12 maka kita lihat di sini secara perlahan Yafray akan membuat rendering di mana kita akan melihat di sini bahwa objek yang di luar dari titik kuning ini terlihat blur atau tidak sharp, dan di sini saya menggunakan quality yang rendah sehingga terlihat sangat-sangat blur pada bagian luar dari fokus tersebut. Saya ganti aperture-nya di sini menjadi misalkan 0,25 seperti itu. Kita tes sekarang F12. Oke, kita dapat melihat di sini bahwa yang fokus di sini adalah hanya pada bagian kotak atau box, sementara yang di luar itu menjadi tidak fokus. Kita dapat mencoba untuk menaikkan DOF distance-nya menjadi seperti ini. Kemudian pada aperture saya gunakan 0,5 F12. Dapat terlihat di sini bagaimana saya mengatur depth of field. Untuk box kita lihat di sini dia sangat fokus, tetapi untuk di luar dari box tersebut menjadi blur. Saya akan menurunkan lagi aperture-nya menjadi 0,1 mungkin seperti itu. Kita tes F12. Di sini semakin jelas bahwa kita mempunyai posisi
Untuk fokus adalah pada box ini dan di luar ini, terutama kita lihat pada bagian belakang ini untuk sphere yang berwarna kuning dan sebagian silinder terlihat menjadi blur. Dengan kita mengatur aperture dan distance pada depth of field, kita dapat menentukan depth of field pada kamera tersebut. Selain kamera, mungkin saya juga akan mengatur lighting. Untuk itu saya tekan 0 pada numpad untuk berada pada kamera view. Saya memilih lighting di sini. Pada panel shading, kita dapat melihat di sini lamp kita adalah lamp. Kemudian warnanya saya akan mengganti mungkin dengan sedikit kuning, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini pada energi, karena ya frame render lighting kita sedikit gelap, maka saya akan menaikkan energinya mungkin menjadi 2 seperti itu. Kita tes rendering dengan F12, maka kita akan mendapatkan lighting kita sekarang sudah menjadi lebih terang. Saya tutup jendela preview kita. Kemudian sekarang saya akan memilih objek lantai, di mana pada objek lantai ini saya akan menerapkan mirror. Di sini pada shading panel, pada mirror panel, di sini saya mencek tanda mirror. Kemudian saya akan mencoba untuk menaikkan nilai dari mirror tersebut. Seperti ini mungkin. Jika saya menekan F12, maka saya akan mendapatkan lantai sekarang saya sudah mempunyai mirror yang merupakan refleksi dari objek yang di atasnya. Kemudian selain itu saya akan memilih sekarang sphere saya yang berwarna biru ini. Saya akan mengklik mirror, di mana di sini saya akan menaikkan sedikit nilai dari mirrornya. Juga di sini saya akan menggunakan color glass untuk material presetnya, di mana di sini saya akan mengatur nilai untuk seberapa besar transparansi dan mirrornya. Saya coba naikkan alfanya supaya tidak terlalu transparan seperti ini. Kita tes preview pada F12. Kita mendapatkan sekarang objek sphere saya sudah mempunyai nilai transparan sedikit dan mempunyai nilai mirror. Saya juga akan memberlakukan yang sama pada objek sphere saya yang berwarna kuning ini. Saya mencek tanda mirror dan juga mencek tanda pre-transparan. Di sini saya memilih color glass juga. Kemudian saya akan menaikkan sedikit nilai alfanya dan mencoba mengatur nilai mirrornya seperti ini. Kita tes sekarang F12. Ya, terlihat di sini tampak sudah objek kita menjadi mempunyai mirror dan sedikit alpha. Mungkin saya akan menambahkan alfanya seperti itu. Demikian pula pada sphere ini sama halnya saya akan mengatur, karena sphere ini adalah merupakan duplikasi dengan material yang sama, maka kedua objek ini mempunyai sama-sama nilai pada materialnya. Kita tes F12 seperti ini. Oke, di sini tampak bahwa objek dan lighting kita sudah cukup baik. Namun kita lihat pada bagian tepi ini terlihat sangat kasar. Untuk itu saya akan kembali kepada panel scene, di mana pada panel scene di sini saya maksud saya adalah pada jendela kamera, yaitu menekan 1, kemudian saya akan memilih kamera ini, dan pada objek di sini kita lihat pada Yafre Dove, yaitu depth of field, saya akan mengatur aperture-nya, mungkin akan saya kurangi nilainya menjadi 0,02 mungkin seperti itu. Jika saya menekan F12, maka kita akan melihat di sini hasil rendering kita menjadi jauh lebih baik dengan nilai blur untuk aperture-nya yang menjadi lebih kecil. Kita lihat di sini pada bagian tepi ini kelihatan sudah menjadi lebih baik, dan kita mendapatkan objek dengan hasil lighting yang cukup baik pula. Memang untuk mendapatkan rendering lighting kita memerlukan setting yang cukup banyak. Kita dapat menentukan depth of field, juga kita dapat menentukan hal yang lain seperti kita bisa membuat global illumination dan sebagainya.
Tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita memerlukan latihan yang cukup banyak. Untuk itu, lighting akan dibahas banyak pada tutorial yang lebih advance, yaitu Blender in Action. Mungkin akan kita bandingkan saja, ini adalah hasil dari Yafrey render, di mana kemudian saya akan memilih pada rendering engine kita yang Blender internal. Mungkin seperti ini, saya menekan F12, maka kita melihat di sini perbedaannya dan cukup mencolok. Saya coba untuk menekan ray di sini untuk shadow kita. Ya, mungkin memerlukan waktu agak sedikit lama. Sekarang dapat kita bandingkan bagaimana hasilnya. Di sini adalah dengan menggunakan internal Blender engine, di mana pada bagian lighting terlihat menjadi lebih terang. Kemudian juga dengan demikian kita melihat sedikit warna wash out pada objek kita ini, dan kita melihat pada depth of field di belakang sini tidak terlalu terlihat. Sekarang saya ganti lagi dengan Yafrey, kemudian kita tekan F12, maka ini adalah hasil dari Yafrey rendering engine, di mana kita akan melihat pada objek kita menjadi lebih sedikit gelap untuk lightingnya, tetapi kita akan mendapatkan nilai yang kelihatan lebih realistik. Untuk hasil rendering, ini adalah sangat tergantung dari output dan keinginan kita. Kita dapat menggunakan internal renderer, yaitu menggunakan Blender internal rendering, ataupun kita dapat melakukan external renderer, yaitu bisa melakukan menggunakan Yafrey, atau ada beberapa rendering engine yang gratis pula seperti Carkety dan sebagainya. Pilihannya adalah pada Anda.